Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan kirab wisudawan, wisuda khotmil dan tahfizul Quran angkatan ke-9 tahun pelajaran 2024-2025 hari Sabtu 24 Mei 2025 di Aula VEDC Kota Malang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Kepada Ustadz Arif Hidayat MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bapak Ali Muthahirin yang insyaallah nanti menyusul karena bersamaan dengan kegiatan yang lainnya. Yang kami hormati Ketua Dikdasmen Kota Malang Bapak Dr. Andas Zainullah. Matur nuwun Bapak. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD Gugus 4 Kecamatan Klojen, Ibu Helina Tusa Adiyah. Matur nuwun Ibu. Yang kami hormati pula Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mlimbing Bapak Ahmad Fahrul Razi yang insya Allah juga menyusul hari ini juga bersamaan dengan kegiatan yang lainnya. Namun di sini juga ada Bapak Pimpinan Cabang yang lainnya, ada Ustadz Soni, ada Ustadz Afkar yang dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mlimbing. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bengan Solo, Bapak Sugeng Wahyudi. Juga Ketua Pimpinan Ranting Aisyah, yang insya Allah juga akan menyusul Ibu Muda. Yang kami hormati pula Bapak Takmir Masjid Panglima Sudirman, Bapak Haji Amin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Abah 10, Ibu Lucy, matur nuwun. Yang kami hormati Ketua Tim Tilawati Kota Malang, Ustadz Taqiyuddin, insya Allah nanti akan menyusul datang. Tim juga bersama tim pengajar tilawati, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang kami hormati pula Ustadz Ustadzah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Dan kami banggakan orang tua, wali murid, wisudawan, wisudawati di SD Muhammadiyah 9 Kota Malang, serta yang kami banggakan anak-anakku wisudawan, wisudawati Khotmil dan Tahfidzul Quran SD Muhammadiyah 9 ke-9 ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan pagi yang cerah ini Allah memberikan kita nikmat bisa hadir di kegiatan wisuda Khotmil dan Tahfidzul Quran ke-9 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa umat dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan akan akidah, menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Alhamdulillah, kami sampaikan tahniyah selamat kepada para siswa-siswi, wisudawan, wisudawati, tahfidz maupun khotmil Quran yang alhamdulillah hari ini akan diwisuda. Hari ini adalah momen yang luar biasa, istimewa untuk anak-anak semuanya. Karena anak-anak ada yang sudah menuntaskan, mengkhatamkan Al-Quran dengan baik. Sudah diuji oleh tim tilawati Kota Malang. Ini adalah hal yang luar biasa. Juga ada anak-anak yang sudah tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Ada yang juz ke-30, ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, dan ada yang 6 juz ya. Alhamdulillah. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Maka harapan kami anak-anak
senantiasa istiqomah. Kita tahu bahwa wisuda ini bukan berarti anak-anak selesai, ya. Untuk anak-anak, pesan Ustadz Arif ya, bukan berarti anak-anak yang diwisuda khatmil Quran berarti sudah selesai membaca Al-Qur'annya. Kayak anak-anak ketika diwisuda TK ya, berarti sudah selesai dong TK-nya, ya. Tapi kalau Al-Qur'an ini adalah titik awal, langkah awal untuk anak-anak semakin baik lagi membaca Al-Qur'annya. Kalau anak-anak kemarin baca Al-Qur'annya dengan semangat poin 7, maka sekarang harus dinaikkan ke 8, 9, bahkan 10. Karena anak-anak sudah diwisuda, semakin semangat lagi untuk membaca Al-Qur'an. Begitu pula yang tahfidzul Qur'an, yang menghafal Qur'an, terus ditingkatkan membacanya, terus ditingkatkan hafalannya. Kalau yang sudah 1 juz, yang juz ke-30 ditambah juz ke-29. Yang sudah juz 30, 29 ditambah lagi juz ke-28 dan seterusnya. Semakin semangat lagi karena sudah diwisuda. Dibaca lagi Al-Qur'annya di rumah, dimanapun, dihafalkan. Dalam hadis Rasulullah, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian itu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi supaya rumah kita itu terang, selain diterangi oleh lampu, tetapi ruhnya adalah diterangi dengan membaca Al-Qur'an. Otomatis insya Allah semua orang tua akan senang sekali. Andai kata tiap hari setelah maghrib, atau setelah isya, atau setelah subuh, anak-anak membaca Al-Qur'an di rumah, hati orang tua akan senang sekali. Dan itu muncul doa-doa untuk anak-anak. Karena itu yang dibutuhkan, bahwasanya selain ananda semuanya mendoakan orang tuanya dengan membaca Al-Qur'an, maka anak-anak ketika membaca Al-Qur'an itu diniatkan juga. Selain kita berniat karena Allah, kita niatkan untuk bacaan kita atau amalan kita, pahala membaca Al-Qur'an kita untuk orang tua kita. Ya, insya Allah akan mengalir terus. Dan kita tahu bahwa dari anak-anak kita lah nanti akan mengalir pahala-pahala jariyah. Wa waladin yad'ulah, dan anak-anak yang mendoakan orang tuanya, termasuk adalah doa anak-anak kita akan menjadi pahala jariyah untuk kita. Maka untuk orang tua pula selalu mengingatkan anak-anak untuk membaca Al-Qur'an di rumah, selalu mendoakan anak-anak di rumah, bahwasanya anak-anak kita insya Allah dengan doa kita, ridho kita, karena ridho Allah fi ridhol walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Selama kita mendoakan anak-anak kita dengan keridhoan, dengan kebaikan-kebaikan keridhoan kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Dan sekali lagi juga kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah di SD Muhammadiyah 9 dan Ustadz-Ustadzah dari tim Tilawati yang sudah mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa hari ini menuntaskan khatmil Quran dan bisa menuntaskan tahfidzul Quran. Dan semoga doa kita untuk anak-anak kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Sebelum kami tutup, ada sedikit pantun. Saya ikut-ikutan Pak Zainullah. Nanti dijawab cakep gitu anak-anak ya. Ya, pantunnya sedikit satu saja. Besi tua sudah berkarat,
diberi hadiah seorang teman. Ingin selamat dunia akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Arif Hidayat atas sambutan dan pantunnya. Hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya dari Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang kepada Bapak Dr. Handas Zainullah, SH MKPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala SD Madya 9 Bapak Sony Hermawan, yang saya hormati, dan Dinas Pendidikan Kota Malang, Bu Helina, pengawas sekolah dasar. Oh iya, Pak Ari ya, Pak Ari, kepala sekolah. Pak Arif ya, Pak Arif Hidayat, ya, karena baru lupa ya. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Klojen, PRM, PRA Bengawan Solo yang saya hormati, yang paling berbahagia orang tua wali siswa yang hari ini diundang untuk mengikuti wisuda Khatmil dan tahfidzul Quran. Dan yang paling hebat adalah anakku yang saya cintai. Pertama, bersyukur hari ini kita semua ditakdirkan Allah berkumpul di aula VDC yang luar biasa ini, dan ini semata-mata atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan Islam, semoga kita bawa sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan teladan sehingga kita tahu mana yang benar, yang salah, yang hitam, yang putih, yang hak dan yang batil. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan pengikutnya termasuk yang hadir di aula ini. Bapak Ibu yang hormati, pertama, terima kasih kepada panitia penyelenggara giat ini, dan yang kedua kepala sekolah beserta armadanya, teman-teman guru, tenaga pendidikan, dan Pak Sony sebagai sosok pengkader dari semuanya. Dan juga Pak Sony terima kasih atas 12 tahunnya memimpin SD ini, sehingga hari ini insya Allah SD 9 ini bisa menerima 5 kelas. Terima kasih. Kami di Dasmen PNF Kota Malang mengucapkan terima kasih yang sebanyak mungkin atas kinerja yang luar biasa segenap teman-teman guru, dan juga apresiasi kepada orang tua yang percaya kepada SD Muhammadiyah 9 Panglima Sudirman. Bapak Ibu, kami memiliki 21 lembaga. SDMI ada 9, SMP MTS ada 7,
dan ada 5 SMA, MA, dan SMK. Untuk tingkat SDMI luar biasa. Dari 9 itu insya Allah ada sekitar 6 lembaga sudah penuh. Sudah penuh siswanya yang masuk di kelas 1 baru tahun ajaran 2005-2006. Yang 3 hampir habis. Untuk itu kami terima kasih kepada para tokoh pendidikan Muhammadiyah ini yang telah mengorbitkan dan trust tinggi dari masyarakat sehingga menyekolahkan di lembaga kami SD maupun MI. Dan untuk SMP MTS yang hari ini insya Allah ada 3 lembaga yang wisuda. Jadi ada MTS 1, SMP Muhammadiyah 1, dan satu lagi itu hari ini di hari yang sama melaksanakan wisuda. Ya syukur nanti kalau Bapak Wawali hadir itu menyemangati kita semuanya untuk menghormati dan luar biasa anak kita yang sudah hotmil dan juga tatfidul Al-Quran. Kalau tadi Pak Arif menyampaikan bahwa ada anak yang tahfidz 6 juz Pak ya, 6 juz. Kalau dari PDM Muhammadiyah itu mengharapkan alumninya lulus dengan tahfidz 1 juz harapannya. Tapi kita sudah ada yang 6 juz. Berarti yang tertinggi untuk anak siswa SD SMI di Kota Malang untuk Muhammadiyah plus untuk SD 9. Luar biasa. Tentunya Bapak Ibu orang tua sangat senang sekali kalau putra putrinya sudah hatam dan sudah hafal ya. Ini luar biasa. Kalau Al-Quran itu kan insya Allah terjaga ya, dilestarikan oleh Allah. Kalau ada orang-orang oknum yang akan mengganti 1 huruf saja akan ketemu. Karena kader-kader penghafal yang ada juga di SD 9 akan juga bisa ngecek barangkali ada orang yang oknum yang akan merubah ayat Al-Quran. Dan Al-Quran ini luar biasa petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan Al-Quran ini dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu orang tua dengan bimbingan Bapak Ibu guru itu menyekolahkan anak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga bisa hafal Al-Quran. Dan ini luar biasa. Dan semoga nanti Bapak Ibu orang tua wali murid, wali siswa sehabis khususnya kelas 6 harapannya bisa meneruskan putra putrinya ke sekolah madrasah yang ada tahfidul Al-Qur'annya biar terus berlanjut. Kami yang ada 7 SMP MTS insya Allah akan melanjutkan SDMI yang ada program Hafidz Al-Quran. Jadi ada MTS 1 yang Logomas yang sekarang membuka Muhammadiyah Boarding School tahun ini. SMP Muhammadiyah 2 juga ada boarding school Mas Mansur. Ada SMP 3, SMP 4, SMP 6 dan juga ada MTS 2 di Kedung Gandang yang ada pondoknya. Dan kami punya SMA, SMK dan MA. SMK 1 Galunggung itu sudah banyak menerima siswa yang diberangkatkan kerja atau kuliah di Jepang. Dia sudah ada MOU antara SMK 1 dengan Jepang. Kerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja atau kuliah saja atau kerja saja. Ini luar biasa. Termasuk sekarang dirintis sudah berangkat SMK Muhammadiyah 2 dan akan MOU Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1. Mohon doanya mudah-mudahan
Harapan kami Bapak Ibu orang tua yang putra-putrinya di SD Muhammadiyah 9 bisa lanjut di SMP Muhammadiyah kami dan MTS Muhammadiyah kami. Insya Allah kami akan melanjutkan program-program yang luar biasa. Bapak Ibu, demikianlah sambutan dari Dasmen, luar biasa. Terima kasih atas perjuangan dari teman-teman guru, kepala sekolah, Pak Soni yang sekarang diminta sebagai ketua pengembang pendidikan Muhammadiyah dan juga mengembangkan SD 9 agar keberlanjutan akan terus dinikmati oleh masyarakat. Demikian, terima kasih, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya. Hadirin yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Wali Kota Malang. Dan dengan segala hormat kepada Bapak Ali Mutahirin, mohon berkenan memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Pak Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terima kasih Pak Suwarjana sudah membersamai. Kakanda, Ayahanda, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Belimbing. Terima kasih senior, beliau senior saya di kampus. Beserta istri beliau. Tadi ketemu di SMP 2. Gitu. Kenapa hari ini saya nggak bisa nolak, dua-duanya senior. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Terima kasih, apalagi ini Pak, Kepala Sekolahnya, teman kuliah. Dulu ketua kelompok saya di KKN. Jadi sampai hari ini, kemarin saya yang minta ke teman-teman yang ngatur jadwal harus dibagi karena dua-duanya saya susah nolaknya. Begitu Pak Suwarjana, kenapa saya tadi ke sini tiba-tiba langsung di sana. Ustadz Ustadzah SD Muhammadiyah 9 Kota Malang, para guru, tenaga pendidik dan kependidikan, terima kasih semuanya atas amal jariahnya mendidik anak-anak kami di Kota Malang. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bengawan Solo, terima kasih. Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Bengawan Solo, Kepala TK Abah 10 Kota Malang. Ada calon murid juga ternyata yang diundang. Ternyata basisnya sudah diajak. Sudah dikapling Bu, SD-nya harus di 9 ya. Oke. Tim Tilawati Kota Malang, Bapak Ibu Wali Murid, yang tentu hari ini sangat berbahagia. Yang terakhir yang saya banggakan dan tentu ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua, peserta wisuda Khatmil Quran dan Tanfidul Quran yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, terima kasih. Pertama, tentu saya sangat bahagia bisa berdiri di sini, bisa membersamai adik-adik semua, para orang tua yang tentu dengan proses ini sangat bahagia menitipkan anak-anaknya di SD 9 dan hari ini ada Khatmil dan Tanfidul Quran. Tentu ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua sebagai orang tua. Cuma saya belum bisa merasakan Bapak Ibu semua, anak saya masih TK, masih kecil karena hampir sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Nikahnya agak belakangan gitu. Nikahnya agak belakangan, jadi belum. Kalau teman-teman saya anaknya sudah SMP, SMA, saya masih TK. Itu baru TKB, belum masuk SD. Saya nggak tahu masuk SD mana. SD 9, SD 1 banyak sekali Muhammadiyah ini, nanti iri yang lain gitu loh. Kepala sekolahnya kenal semua Bu.
banyak teman-teman juga, jadi saya nggak enak begitu. Akhirnya di luar Muhammadiyah gimana? Diprotes juga sama Pak Haris begitu. Diprotes juga sama Bu Ketua Aisyah. Bapak Ibu semua, pertama selamat kepada adik-adik semua, anak-anakku semua yang sudah menghafalkan Al-Quran. Tentu ini menjadi modal penting bagi adik-adik semua. Itu yang pertama, bahwa kehidupan ke depan ini tantangannya berbeda adik-adik semua. Tentu adik-adik yang hari ini di tingkat SD sudah mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang Quran yang sangat luar biasa. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan tentu kebahagiaan bagi orang tuanya yang nantinya mendapatkan tajan fi yaumil qiyamah begitu. Karena kemudian orang tua yang bahagia itu adalah salah satunya adalah mendapati dan menghasilkan anak-anak yang bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran serta apalagi menghafalnya. Ini penting karena tentu kebahagiaan orang tua hari ini ada di semua. Ada adik yang di wisuda, di khutmil Quran hari ini, di tanfidul Quran hari ini prosesinya, orang tuanya juga mendapat kebahagiaan. Yang tadi saya sampaikan, salah satu sabdanya adalah tajan fi yaumil qiyamah. Ulbisa waliduhu tajan fi yaumil qiyamah itu sendiri. Ketika ada anak-anaknya yang bisa membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan memahaminya, tentu itu menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya dan tentu ini menjadi penting bagi kita semua sebagai orang tua. Sekali lagi ini penting, fondasi pemahaman tentang Al-Qur'an ini penting karena kedepannya adik-adik akan mengalami tantangan yang luar biasa. Selama adik-adik ini masih berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka insya Allah bahagia di dunia dan di akhirat. Dan tentu kemudahan-kemudahan itu akan didapatkan oleh adik-adik semua. Dan terima kasih kepada guru-guru di SD Muhammadiyah 9, para ustadz-ustadzanya yang sudah mendidik. Oh, selamat datang Pak Camat. Nah, terima kasih. Monggo Pak Camat langsung ke depan. Terima kasih, Nje. Monggo. Saya lanjutkan. Jadi proses ini penting. Semoga jeripayah Ustadz dan Ustadzah di SD Muhammadiyah 9 menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu semua, bahwa dalam konteks pendidikan kita pun punya program banyak. Ada yang kita dalam Dasa Bakti itu Ngalam Pinter yang langsung leading sektornya adalah Pak Suharjana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan tentu tidak asing bagi Bapak Ibu semua, baik tenaga pendidik atau orang tua. Kita ingin memperbaiki sistem dan kemudian kualitas pendidikan yang ada di Kota Malang, dan kerjasama atau kolaborasi dengan semua elemen atau insan pendidik di Kota Malang ini menjadi kuncinya untuk mendidik anak-anak Kota Malang ini, adik-adik kita semua ini menjadi generasi-generasi terbaik ke depannya. Kalau hari ini ada proses ini penting sebagai fondasinya. Karena dalam ajaran-ajaran yang kita pahami semua, maka ajaran-ajaran Al-Quran ini adalah fondasi penting bagi kita yang umat Islam untuk kemudian memahami dan mengamalkannya. Karena inilah kebahagiaan tersendiri bagi kita secara spiritual, dan insya Allah akan nanti bisa berimplikasi baik terhadap kehidupan-kehidupan kita di kehidupan duniawi ini. Karena fondasi ini menjadi landasan terbaik bagi kita untuk menggapai tujuan-tujuan atau bangunan kehidupan yang lain yang lebih baik, dan ini menjadi modal terbaik bagi adik-adik kita, anak-anak kita, dan tentu harapan terbaik dan cita-cita terbaik bagi orang tuanya. Dan tentu saya sangat ikut merasakan kebahagiaan itu, dan semoga orang tuanya juga mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan karena mendapati anak-anak yang dititipkan di SD Muhammadiyah ini menjadi anak yang soleh dan soleha, memahami dan mengamalkan isi yang ada dalam kitab sucinya Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu semua, tadi juga saya sampaikan juga di proses wisuda, tapi bahasanya enggak wisuda. Lepas apa tadi acara, lupa saya. Untuk biar enggak terkesan, tidak terkena dalam kategori nomenklatur perpisahan begitu. Karena Bapak Ibu semua dan insan pendidik yang ada di SD 9, kata-kata perpisahan akhir-akhir ini agak sensitif, Bu. DM ke kami pun banyak, ada di Arjowinangun dan lain sebagainya. Pak, mohon ditegur sekolahnya, kami tidak bisa menyampaikan. Tentu juga SMS, WA,
atau kemudian DM ke Pak Suarjono juga sangat banyak sekali untuk melarang wisuda. Tapi Pak Wali saya sampaikan tidak melarangnya selama itu tidak membebani orang tua. Kalau kemudian ada yang terbebani, monggo diselesaikan dengan baik-baik. Ada iuran kah atau apa, yang penting tidak membebani. Tadi juga saya sampaikan, kenapa pisah kenangnya ini di Hotel Savana begitu loh. Saya ini kalau tadi ada ketua PCM-nya itu saya juga agak, wah ini gimana kok di Savana. Ternyata ada wali muridnya itu JM-nya Savana. Jadi mungkin ada harga khusus begitu ya. Karena JM-nya itu wali murid begitu di situ. Sekaligus katanya pengurus majelis ekonominya di PDM begitu ya. Jadi saya kaget tadi, ini perpisahan SMP kok di Savana. Kemarin kan sempat viral Bu, Pak, Bapak Ibu semua, SD Kauman. Jadi protes sampai kemudian ke wartawan, tapi tidak mau disebutkan. Agak sensitif memang. Jadi harapannya adalah para insan pendidik dengan kita semua, acara yang bagus di setting dengan bagus, tapi tidak membebani. Seperti acara hari ini pun sama. Ini kan aset gak terlalu membebani nih, tapi kan tempatnya gak kalah sama kayak hotel kan. Ini cocok ini. Saya sudah berapa kali, 3 kali ke sini. Pertama, menemani Wamen Dikdasmen di sini. Kedua, kemarin acara undangannya Pak Camat dan Bu Lurah sini. Dan yang ketiga hari ini. Dan saya rasa fasilitas-fasilitas begini yang kemudian bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua untuk melaksanakan prosesi-prosesi yang sangat bermanfaat ini. Tentu bukan soal seremonial yang penting, tapi ini adalah pengalaman hidup yang sangat luar biasa bagi anak didik kita. Tentu adik-adik semua nanti akan merasakan, oh saya pernah di sini mendapatkan penghargaan di wisuda karena tanfidz dan khotmil Qur'annya di sini, itu menjadi pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Dan ini yang nanti itu tidak bisa dilupakan Bapak Ibu semua. Hanya ada proses-proses secara substansial yang tidak akan kami larang. Kalau ada proses begini, wisuda selama itu tidak memberatkan. Yang kedua, tidak ada polemik. Jangan sampai ada begini terus tiba-tiba ada orang tuanya yang DM kami, Pak acara kemarin membebani begitu. Tapi ada juga Pak yang menarik ini, Pak acara itu membebani, tapi sebenarnya saya setuju kalau ada subsidi dari Bapak begitulah. Ujung-ujungnya begitu. Ya kadang-kadang kami iyakan, tapi kalau semuanya ya juga agak susah ini. Begitu loh. Tapi ini penting sekali secara substansial. Tadi ada beberapa yang saya disampaikan, ada 100 berapa tadi itu yang di hari ini? Dari kelas 2 sampai kelas 6 sudah menghafalkan berapa juz, ada prosesi berapa bulan yang sudah itu penting. Yang tentu dalam kehidupan anak-anak kita ini sangat bermanfaat. Karena ini adalah ajaran-ajaran yang kita saja membacanya ini mendapat pahala, apalagi kemudian menghafalkannya. Dan tentu dengan menghafalkannya adalah memahaminya dan mengamalkan isinya yang kita hafal itu. Yang saya sendiri dulu tidak mendapatkan itu. Karena dulu belum ada sekolah yang kemudian sampai hafalan. SD saya cuma sekolah dari jam 7 sampai jam sekian pulang. Pulangnya main kelereng, main apa begitu. Yang tidak ada lagi kesempatan untuk menghafal misalnya. Karena tidak ada kesempatan guru-guru untuk telaten mengajarkan hafalan kepada murid-muridnya. Dan hari ini adik-adik semua mendapatkan itu semua. Dan tentu prinsip yang kedua adalah membaca Al-Quran ini adalah kebutuhan kita. Bagi umat Islam ini menjadi kebutuhan kita di tengah dahaga spiritual itu. Karena zaman yang sangat modern ini kadang-kadang menjauhkan kita dari ajaran agama kita, menjauhkan kita dari pemahaman agama kita, dan terutama menjauhkan kita yang paling teknis adalah menjauhkan kita dari membaca kitab kita sendiri. Kalau dulu orang tua setelah maghrib misalnya, setelah sholat maghrib mengharuskan anaknya membaca berapa ayat Al-Quran yang ada, dan adik-adik hari ini luar biasa sudah sampai menghafalkannya. Karena qiraatul Quran itu nanti akan ya'ti yaumal qiyamah syafa'an li ashabihi begitu. Jadi membaca Al-Quran ini kalau kemudian sabda lengkapnya adalah iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'an li ashabihi begitu. Bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran gitu. Karena nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi
ahlinya, yang membacanya itu. Jadi satu huruf, satu ayat, satu surat yang hari ini kita baca itu akan bermanfaat bagi kita sebagai penolong, sebagai syafaat nanti di hari kiamat itu. Itulah pentingnya. Maka kebahagiaan orang tua hari ini sangat luar biasa. Anak-anaknya bisa hafal Quran, bisa membacanya, bisa memahaminya. Dan keutamaan yang kedua yang tadi saya sampaikan, kalau kemudian ada yang menghafalkan Al-Quran, maka orang tuanya pun mendapatkan berkahnya. Ulbisa waliduhu tajan fi yaumil qiyamah, begitu. Akan mendapatkan dipakaikan mahkota bagi orang tuanya itu karena anaknya memahami dan menghafalkan Al-Quran. Itu kebahagiaan, dua kebahagiaan yang hari ini itu. Jadi kebahagiaan bagi anak didik kita, anak-anak kita ketika membaca dan menghafal Al-Quran adalah menjadikan syafaat. Yang kedua adalah orang tua pun mendapatkannya. Nah, saya sambutannya ini agak tausiah karena permintaan ketua PCM tadi, sekalian tausiah katanya. Padahal kalau sambutannya enggak, kita harus memaparkan itu. Yang terakhir, biar tidak lama-lama, di samping mengucapkan selamat adalah kami mengajak semua, wali murid, warga Kota Malang, adik-adik semua, tenaga pendidik dan kependidikan di SD 9, mari kita kolaborasi bersama, bergandengan tangan, mewujudkan generasi emas anak-anak didik di Kota Malang ini melalui pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan berkualitas tidak hanya soal kognitif, tapi soal spiritualitas, soal karakter anak didik kita ini untuk membangun Kota Malang yang lebih baik. Ada program-program kami di dunia pendidikan ini menjadi konsentrasinya. Maka kenapa saya mengajak Kepala Dinas Pendidikan? Beliau yang paling banyak tugasnya, Pak. Kita punya program andalan itu, ada seragam gratis, ada beasiswa, dan kemudian ada lagi ngalam pinter, banyak sekali, Pak. Sekaligus dinas yang anggarannya paling besar. 20% dari APBD dikelola beliau. Jadi ini yang kemudian penting. Kenapa ini kemudian pendidikan ini penting? Karena masa depan bangsa negara ini khususnya Kota Malang tergantung bagaimana kemudian kualitas pendidikan itu. Adik-adik hari ini yang masih kelas 4, kelas 5, itu yang nanti menjadi wajah Kota Malang 10-15 tahun ke depan. Maka kita harus menyiapkan itu. Kalau menginginkan Kota Malang ini lebih baik di 10, 15, 20 tahun ke depan, dimulai hari ini. Adik-adik hari ini yang sudah kuat hafalannya, karakternya, nilai spiritualnya, itu yang akan menentukan masyarakat Kota Malang ke depan. Kalau hari ini kita mengalami mendapatkan kegundahan-kegundahan generasi muda, keluar dari nilai-nilai keislaman, keluar dari nilai-nilai karakteristik moralitas yang berkurang, maka ke depannya harapannya sudah tidak ada kalau kemudian insan pendidik ini sudah menyiapkannya. Jadi tanggung jawab kita ini besar. Tapi ya itu yang saya sampaikan tadi, pahalanya besar juga guru-guru ini. Kalau dalam konteks yang lain kan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kan setiap langkah, setiap ucapan yang ibu lakukan untuk mendidik anak ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dan menjadi amalan jariah bagi Bapak Ibu semua. Nah, kolaborasi ini penting. Kita lakukan pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan atau kemudian melalui dinas-dinas lain untuk membentuk karakter anak bangsa ini atau karakter anak Malang ini menjadi lebih baik. Dan tentu yang terakhir, terima kasih kepada insan pendidik, Mas Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada di sini, Ustadz-Ustadzah, pembinaan dari PCM yang telah mendidik dan membentuk karakter anak Malang ini menjadi lebih baik dengan mewujudkan nilai-nilai Qur'ani menjadi nilai-nilai kehidupan baik berbentuk ucapan, perilaku dan lain sebagainya itu. Sehingga kedepannya nilai-nilai Qur'ani ini bisa menjadi karakter dan bisa menjadi perilaku anak-anak kita semua, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang, khususnya bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat anak-anak kita semua yang kita cintai ini. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah meluangkan waktunya untuk mendidik dan menemani adik-adik kita, anak-anak kami ini bisa menghafalkan Al-Quran dan bisa mengamalkan, memahaminya. Dan secara umum terima kasih kepada PCM, sekolah dan semuanya yang sudah berkontribusi untuk mewujudkan karakter anak Malang menjadi karakter-karakter yang bernilai Qur'ani. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim, billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ali Muthohirin atas sambutan hangatnya. Selanjutnya adalah penyerahan cindrawata dari Kepala SD Muhammadiyah 9 Kota Malang kepada Bapak Wakil Wali Kota Malang. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Semoga setelah ini pendidikan di Kota Malang semakin bersinergi dengan Pemkot Malang ya. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Dimohon kepada Bapak Kepala Dinas dan para tamu undangan VIP untuk berdiri dan menghadap ke layar. Kemudian kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu Wali Murid dimohon turut serta berdiri. Serta Ustadz dan Ustazah. Sekali lagi kami informasikan, kami mohon kepada peserta wisudawan wisudawati, Ustadz, Ustazah dan Bapak Ibu Wali Murid untuk berdiri. Kita foto bersama. Baik, kami hitung. 1, sebentar. Oke, peserta wisudawan sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tangan kanan mengepal semuanya, tangan kanan mengepal. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, wisudawan merapat, oke. 1, 2, 3. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni tausiah yang insya Allah akan menjadi penyegar jiwa dan penuntun langkah kita dalam kehidupan. Tausiah akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing kepada Ustadz Ahmad Fakhrur Razi, SHI, SH, MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ali Muthohirin, ada Bapak Dinas Pendidikan, Pak Suwarjana, Bapak Camat, beserta jajarannya, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9, beserta Bapak Ibu Guru, Ustadz, Ustazah, dari Tilawati Kota Malang, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Wali Murid, beserta Khatmil Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anakku sekalian yang hari ini di wisuda Khatmil Quran. Semoga kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di ruangan ini untuk menyaksikan bersama kegiatan Khatmil Quran ini dan mendoakan agar anak-anak kita senantiasa istiqomah dengan bacaan Al-Qur'annya sampai mereka besar nanti, sampai kapanpun, sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bacaan Al-Qur'an itu
bisa insya Allah menjadi syafaat bagi kita, bagi keluarga, bagi orang tuanya, sehingga nanti bisa bersama-sama berbahagia di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama. Saya tidak akan bertausiah. Tadi Ustadz Ali Mutahirin sudah bertausiah gitu. Beliau ini wakil wali kota yang pintar baca kitab, Pak. Kasih kitab gundul beres sama beliau gitu. Makanya tadi saya minta tausiah sekalian, tapi karena saya sudah ditodong tausiah sebelumnya, akhirnya berdiri di sini. Tidak banyak ingin saya sampaikan, tetapi ada hal yang paling penting dari semuanya itu adalah yang saya sampaikan di slide, tidak semua slide. Bisa berikutnya, next. Nah, ini adalah ultimate goal kita bersama. Ini adalah tujuan akhir kita bersama, bahwa hidup kita di dunia ini adalah bersama-sama bagaimana nanti meraih kebersamaan dengan keluarga kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi kata kuncinya soleh. Kalau ingin nanti bersama-sama berbahagia di jannahnya Allah, ya satu keluarga harus sama-sama soleh, harus sama-sama beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu, salah satu pintu untuk menjadi orang saleh itu melalui apa? Melalui Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah kemudian diri kita menjadi saleh. Dengan Al-Quran itulah kemudian hati kita bisa menjadi terobati. Kita tahu bersama di Al-Quran disebutkan bahwa di surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Untuk apa? Hati kita. Tentang ayat ini Al-Qasir menyampaikan, orang yang senang baca Al-Quran, maka hatinya akan dibebaskan dari segala macam penyakit hati. Iri hati, dengki, sombong, congkak, dan lain sebagainya. Dijauhkan dari kemunafikan. Akhirnya ketika hati itu